gue pengen recreate atau ngebikin ulang video Book Scavenger Hunt versi BookTube Indonesia. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi untuk quick context, di beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu lebih tepatnya, BookTube Indonesia bikin sebuah video memainkan games Book Scavenger Hunt yang diinisiasikan atau diidekan, yang idenya dicetuskan oleh Kak Hasyemi, salah seorang booktuber Indonesia juga. Jadi games tersebut kurang lebih caranya adalah nanti Kak Hasyemi memberi satu pertanyaan, 9 orang peserta lainnya harus mencari buku yang memiliki kaitan dengan pertanyaan atau hal yang udah disebutin tadi. Kalau nggak salah ada 15, pokoknya ada belasan pertanyaan. Gue nggak bisa join hari itu karena dua alasan. Pertama, memang jadwalnya nggak tepat aja untuk gue join. Alasan kedua adalah di sini, di kamar ini tempat ada rak-rak buku gue, susah mendapatkan sinyal untuk meeting. Sinyal internet kalau ke kamar ini agak lemah, sehingga kalau gue ikutan pasti gue akan lola atau lemot sendiri. Tapi gue pengen banget gitu untuk ikut games tersebut. Akhirnya gue punya ide gimana kalau gue recreate atau bikin ulang. Gue mencari buku-buku yang terkait dengan pertanyaan yang udah dirumuskan oleh Kak Hasyemi di videonya di BookTube Indonesia. Daripada berpanjang-panjang mukodimahnya, gimana kalau kita langsung aja. Buku pertama, buku dengan cover sesuai dengan warna pakaian yang lagi dipakai. Hitam dan biru muda. Oh, ada nih. Ini cukup warna jeans ya. Mirip lah ya. Judulnya Centini, Kekasih yang Tersembunyi, terbitan KPG. Tulisan Elizabeth D. Inandiak. Buku ini belum gue baca, bahkan masih bersegel. Seperti yang bisa kalian lihat, gue dapat buku ini dari acara diskusi Bookis Indonesia. Bookis Indonesia kan sering bikin acara diskusi bulanan biasanya. Nah, jadi beberapa orang yang datang pertama di diskusi itu biasanya dapat buku dari Bookis Indonesia. Ini buku yang gue dapat. Hari itu tema yang dibahas waktu itu kalau nggak salah sastra sejarah atau historical fiction. Gue balikin lagi ke raknya sebelum gue nanti males menyusunnya kalau udah ditumpuk di sini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Buku dengan karakter utamanya perempuan. Mana ya? Ini? Crazy Rich Asian? Gue sebelumnya belum baca sih, tapi udah nonton filmnya. Dan gue tahu bahwa tokoh utamanya adalah seorang perempuan. Pertanyaan ketiga. Buku dari penulis asal Indonesia. Yang pertama kelihatan itu Eka Kurniawan, Lelaki Harimau. Ini juga belum gue baca, masih bersegel seperti yang bisa kalian lihat. Harusnya gue baca beberapa bulan yang lalu karena waktu itu gue beli buku ini impulsif, lagi pengen banget baca buku ini. Ternyata nggak gue baca sampai sekarang. Mike Wazowski. Pertanyaan keempat. Buku yang masih disegel dan diplastikkan. Oh, banyak dong. Yang paling terjangkau aja ini The Orange Girl karya Jostein Gaarder. Ini bahkan masih ada labelnya. Ini gue beli di IBF, Islamic Book Fair. Ini masih berplastik, bahkan masih di meja gitu. Makanya gue bilang terjangkau banget di tangan. Pertanyaan kelima, buku yang kalian baca paling pertama banget atau ada di rak kalian, atau paling pertama ada di rak. Kalau paling pertama dibaca itu bukunya di Padang, buku Lupus, bahkan mungkin udah nggak ada kali bukunya, udah dijual. Kalau yang ada di rak berarti yang ada di sini di Jakarta. Gue lihat dulu. Gue nggak bisa inget to be exact buku mana yang paling pertama, tapi ini salah satu buku pertama yang ada di rak ini di Jakarta. Jejak Sang Pencerah. Ini buku yang gue dapet ketika masa-masa gue baru menetap di Jakarta lah, mau awal-awal mulai kuliah S2. Pertanyaan ke berapa lagi gue nggak ingat. Buku yang kalian baca berkali-kali atau lebih dari sekali. Oh, ini aja deh, How to Train Your Dragon. Tapi sebenarnya bukan versi yang ini, versi yang lain, nggak ada sama gue sekarang. Tapi judulnya How to Train Your Dragon yang buku pertama. Ini gue baca kalau nggak salah 2 kali secara penuh. Pertama itu baca for fun, kedua baca untuk bikin skripsi. Nah, bacaan-bacaan ketiga, keempat, kelimanya masih dalam proses bikin skripsi, tapi nggak full, tapi lebih ke sekian chapter, terus skip lagi chapter lainnya, skip lagi chapter lainnya. Karena untuk analisis skripsi. Pertanyaan berikutnya, buku di mana kalian pengen jadi si karakter di dalamnya? Gue pengen jadi karakter di dalamnya. Ini aja deh, The Chronicle of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, atau basically satu set The Chronicle of Narnia itu. Gue pengen ada di dunia Narnia itu karena gue kayak suka
banget gimana dunia Narnia itu dibangun. Pokoknya interaksi-interaksi di dunia Narnia itu kayaknya seru gitu untuk ditinggali. Gue pengen jadi salah satu karakter, mungkin di antara keempat bersaudara, atau karakter-karakter yang tinggal di dunia Narnia itu kayaknya menyenangkan. Pertanyaan berikutnya, buku yang paling tebal. Gue bisa yakin, kayaknya ini yang paling tebal. Kura-kura berjanggut, segini, 960 halaman. Ada satu buku tebal lagi, mari kita bandingkan. Stephen King, yang judulnya Sleeping Beauties, ini tulisan berdua barengan anaknya. Kalau yang kura-kura berjanggut tadi 960 halaman, kalau ini kayaknya tebal karena hardcover deh. Tuh kan, cuma 702 halaman, itu udah dengan author's note. Buku terbitan ini, yang versi terbitan, siapa sih ini? Scribner, penerbitnya Scribner, kertasnya tebel, jadi 700 halaman itu tebelnya kayak 900-an halaman. Kertasnya tebal banget, beda dengan kertas yang buku-buku di Indonesia yang gue lihat. Jadi pemenangnya adalah Kura-kura Berjanggut. Pertanyaan berikutnya, buku yang paling tipis. Kayaknya sih ini ya. Atau ini. Gue punya dua kandidat di sini. Bakat Menggonggong karya Dea Anugrah itu tebelnya 109 halaman, atau Emotions Theory karya Jean-Paul Sartre, 96 halaman, nggak sampai 100. Ini pemenangnya, buku paling tipis. Buku berikutnya, buku yang paling tua tahun pertama terbitnya, kayaknya ini deh. Ada 3 buku tua di rak ini. Yang pertama, Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari karya Jules Verne. Ini terbitan 1966. Holy shit. Kayaknya ini yang menang deh. Buku berikutnya ada Keluarga Cemara karya Arswendo Atmowiloto, 1981. Masih kalah. Buku berikutnya Moby Dick karya Herman Melville, 1981 juga. Jadi masih menangnya Mengelilingi Dunia 80 Hari karya Jules Verne. Ini penerbitnya Ganako, Bandung. Buku ini gue beli dari salah satu user di Twitter yang waktu itu gue lihat dia lagi unhaul buku, dan buku ini menarik jadi gue beli. By the way, buku ini masih menggunakan ejaan lama, jadi tulisan seperti huruf J itu masih DJ, kayak majikan itu MADJIKAN, nya tulisannya juga masih NJA, jadi ngebaca ini kayaknya butuh effort untuk pembiasaan. Berikutnya, buku yang paling mahal. Kayaknya buku paling mahal itu buku yang paling tebal, yaitu Kura-kura Berjanggut. Ini harganya 230 kalau nggak salah. 230-an, gue lupa. Pokoknya sekitar itu 230 atau 240. Ini buku paling mahal yang pernah gue beli. Harga untuk satu bukunya. Berikutnya, buku terbaik yang pernah kalian baca. Buku terbaik itu berarti buku-buku bintang 5. Yang paling memorable di antara buku-buku terbaik yang pernah gue baca adalah ini dia, Muslihat Musang Emas karya Yussi Afianto Paryono. Buku ini udah sering banget gue mention di video-video di channel ini, dan ini juga udah pernah gue review. Kalian bisa tonton reviewnya, kenapa gue kasih bintang 5 dan kenapa gue suka. Pertanyaan yang gak tahu keberapa lagi, quote atau kutipan buku terbaik versi kalian. Mari kita ambil secara random buku yang pernah gue baca. Kutipan. Oh, ini lucu nih kutipannya. Dr. Hoenicker pernah mengatakan bahwa ilmuwan yang tidak bisa menjelaskan kepada seorang bocah berusia 8 tahun tentang apa yang dia lakukan adalah balian gadungan. Jadi kalau kita seorang ilmuwan atau seorang akademisi udah bisa menjelaskan hal rumit secara sederhana, itu artinya kita udah menguasai hal tersebut. Tapi kalau masih nggak bisa menyederhanakan hal rumit, atau menjelaskan hal rumit secara sederhana, berarti kita belum benar-benar menguasai hal tersebut. Itu kutipan yang gue pegang karena gue juga seorang akademisi, bisa dibilang gitu, karena gue lagi menempuh jalur S2. Jadi gue harus bisa menyederhanakan kalau gue harus menjelaskan hal-hal yang gue tahu kepada orang yang belum tahu tentang hal itu. Itu adalah PR buat para akademisi di luar sana. Pertanyaan berikutnya, buku yang bikin kalian tertawa. Ya udah, ini lagi deh. Muslihat Musang Emas karya Yussi Afianto Paryono. Di antara cerpen-cerpen di dalam buku ini, itu ada yang komedi atau satir. Jadi gue ngebacanya sesekali ketawa. Terutama di cerpen yang pertama yang judulnya Muslihat Musang Emas dan Elena. Tapi kalau buku komedi yang bener-bener bikin gue ketawa, Kambing Jantan tulisannya Raditya Dika. Terus buku-buku lainnya itu juga lucu-lucu. Cuman nggak ada di sini, jadi nggak bisa gue tunjukin. Oh, pertanyaan terakhir guys. Buku apa yang akan kalian kasih ke orang terdekat?
Jadi kalau dikasih kesempatan untuk ngasih buku ke orang terdekat, buku yang mana? Ini aja deh. Hidup Minimalis ala orang Jepang. Buku ini cukup memberi perspektif gue tentang hidup minimalis, bahwa hidup minimalis itu tidak punya satu pattern yang saklek, dan ada banyak cara untuk melakukan gaya hidup minimalis. Kalau boleh nambahin satu lagi, gue pengen juga ngasih buku ini ke orang lain. Mana ya bukunya? Ini dia. Going Offline, karya Desi Anwar. Ini buku yang juga ngasih insight buat gue, terutama tentang hubungan kita dengan manusia, atau dengan benda, atau dengan aspek lain dalam kehidupan. Buku ini bermanfaat untuk kontemplasi bagaimana cara hidup dengan damai di dunia yang penuh distraksi. Ya udah, kamera gue udah kedip-kedip, udah merah warnanya, pertanyaan juga udah habis. Jadi itu gue tadi mainin atau recreating permainan Book Scavenger Hunt versi BookTube Indonesia. Kalau kalian belum nonton versi aslinya, videonya bisa kalian tonton di channel BookTube Indonesia. Nanti gue akan taruh linknya di description. Dan kalian juga bisa tonton review beberapa buku di antaranya kayak Going Offline, Muslihat Musang Emas, itu udah gue review. Kalian bisa tonton reviewnya di channel ini. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.